Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Tadi masuk mata pelajaran apa? Sumber daya alam, Sumber daya alam. Matematika tadi pagi ya? Iya, Bu, tadi pagi. Oke, terima kasih untuk responnya. Ibu mau minta tolong sama ketua kelas bantu ibu baca doa belajar dulu ya. Ketua kelas silahkan. Untuk mulai pelajaran hari ini terlebih dahulu kita mulai dengan berdoa. Mari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, terima kasih ketua kelas sudah bantu ibu memimpin doa. Udah siap nih belum kita untuk belajar? Siap, Bu. Kayaknya belum siap sih, mejanya masih berantakan. Ibu minta tolong yang bukan berkaitan untuk pembelajaran hari ini tolong disimpan dulu dalam tas. Yang ada dalam tas itu keluarin bukunya, pensilnya, pulpennya, laptop boleh. Oke, ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar apa sih? Minggu lalu kita belajar dengan hidup, Bu. Kalau hari ini kita belajar ini berarti minggu lalu kita belajar di Biosfer. Benar sekali. Nah, kalau kita belajar antroposfer, apa sih antroposfer? Ada yang tahu? Lapisan makhluk hidup, Bu. Ya, lapisan Manusia. manusia. Benar sekali. Eva, gimana tanggapannya Eva? Kalau lapisan manusia itu seperti apa menurut Eva? Menurut Eva, lapisan manusia itu yaitu ilmu yang mempelajari mengenai aktivitas yang ada pada manusia itu sendiri. Nah, jadi dalam antroposfer itu nantinya kita akan belajar dinamika kependudukan, faktor pendorong dan penghambat, serta dinamikanya terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, dinamika kependudukan itu bisa kita pelajari dalam Demografi. Baik sekali. Selanjutnya ibu akan tunjukkan tujuan pembelajaran kita. Tolong Mas Cinta bantu ibu baca ya tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik mampu memahami lapisan antroposfer. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian lapisan antroposfer. 2. Peserta didik mampu menganalisis faktor pendorong di penghambat dinamika antroposfer. 3. Peserta didik mampu menguraikan solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam dinamika kehidupan. Ya, bagus sekali Mas Cinta. Nah, benar ya, seperti yang disampaikan Mas Cinta. Nah, yang pertama itu nantinya kita setelah kalian semua belajar antroposfer ini, nanti kalian akan mampu menjelaskan pengertian lapisan antroposfer. Nah, yang kedua, kalian mampu menganalisis faktor pendorong dan penghambat dari dinamika antroposfer. Yang ketiga itu kalian mampu menguraikan solusi seperti apa sih ketika terjadi masalah. Ketika ada masalah dalam kehidupan kita mampu memberikan solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebelum itu ibu mau sampaikan, nah kita tahu ya Indonesia sekarang ini seperti apa, gimana sih kaitannya kemiskinan itu kan? Bu, terus angka kelahiran semakin meningkat, Bu. Ya betul. Lain faktornya atau fenomena apa sih yang kalian tahu gitu? Itu, Bu, karena semakin banyak orang otomatis semakin macet, Bu. Terus karena banyak orang, Bu, jadi kemiskinan, polusi udara juga meningkat karena aktivitas dari manusia itu sendiri. Iya betul. Bagus, kasih apa dulu sama Mirna? Wah, gimana tuh tanggapannya? Ya betul. Aku dia kriminalisasi. Apa kriminalisasi Risma? Sepertinya anak murid ibu semangatnya masih kurang sebenarnya. Oke, ibu mau minta tolong siapa ya? Anis, tolong bacain ini pengertiannya. Antroposfer berasal dari kata bahasa Yunani yang terdiri dari kata antropo yang berarti manusia dan sphere atau spire yang berarti lapisan, sehingga dapat disimpulkan bahwa antroposfer adalah salah satu objek kajian geografi yang membahas mengenai persoalan kehidupan manusia. Dalam hal ini, penduduk merupakan objek utama yang dijadikan sebagai kajian. Penduduk sendiri dapat diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di
akan bulat baik menetap ataupun tidak. Oke, baik. Nah, itu tadi yang seperti sudah disampaikan sama Anis. Nah, antroposfer itu ternyata bukan berasal dari bahasa kita. Ternyata antroposfer itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, yang mana dalam kata antroposfer itu ada dua kata lagi jadi bagi. Yang pertama itu ada kata antropo dan yang kedua itu ada sphaera atau sfer. Nah, ketika disimpulkan nantinya antroposfer itu dapat diartikan sebagai objek kajian geografi yang membahas mengenai persoalan kehidupan manusia. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan tunjukkan. Nah, inilah dia fenomena Antroposfer. Oke, Mirna yang pertama itu gambar apa? Mirna. Kelahiran. Ya. Yang kedua dia Mirna. Komposisi. Ketiga apa? Mobilitas penduduk, Tabita. Kondisi penduduk. Risma. Kematian. Kenapa ya? Ini namanya Kematian. Di sini ada nggak yang mau jadi dokter? Ada, Bu. Ada, Bu. Hah? Jadi dokter? Iya, Saya, Bu. Kenapa pengen jadi dokter? Biar bisa ngobatin orang. Saya, Bu. Nah, nanti kalau mau jadi itu dari gambar yang udah Ibu tunjukin yang mana yang akan diselesaikan sama Ustaz? Kelahiran sama kematian. Kematian. Oke, berarti di dalam antroposfer terdapat dua faktor yang dapat kita analisis. Nah, faktor yang pertama itu adalah faktor Penduduk. pendorong. Pendorong. Yang kedua ada faktor Penghambat. Oke, dari gambar yang Ibu tunjukkan yang masuk ke dalam faktor pendorong kira-kira apa aja? Yang mendorong, Bu, kelahiran. Oke, satu ke mobilitas Bu, kelahiran. Yang kedua mobilitas. Yang ketiga kondisi. Oke, faktor penghambatnya Kematian. oke, bagus. Sudah dituliskan di buku. Berarti yang pertama itu kematian. Kematian. Sudah siap ya? Kalian udah lapar belum? Udah, Bu, dari tadi belum makan. Kenapa belum Minum makan? belum, Bu. Rencana puasa tapi nggak jadi. Jumat ya? Makanya nggak bisa langsung kalau puasa besok. Nah, dari yang sudah Ibu tunjukkan, nah ternyata faktor pendorong dari antroposfer ini ada tiga. Yang pertama itu kelahiran. Kenapa kelahiran menjadi faktor pendorong antroposfer? Pertama, penduduk. Terus lain? Karena, Bu, dengan kelahiran dapat menghasilkan manusia yang akan mendorong kemajuan dari lapisan ini, Bu. Ya. Aktivitasnya. Bagus. Jadi lapisan antroposfer itu akan mengalami dinamisasi atau perubahan karena adanya kelahiran dan kematian. Kalau mobilitas Itu perpindahan, Bu. ya, gimana sih cara pembinanya maksudnya? Interaksi misalnya, Bu. Organisasi. Apa? Boleh kalau disampaikan di sana? Urbanisasi. Apa organisasi? Dari penduduk dari desa ke kota. Ya, nah dalam mobilitas itu ada pergerakan. Di sini juga ada urbanisasi, transmigrasi, emigrasi, dan ruralisasi. Nah, ke 1, 2, 3, 5 hal ini memiliki perbedaan tersendiri. Nah, urbanisasi seperti yang sudah Risma sampaikan, perpindahan penduduk Dari desa ke kota. dari desa ke kota. Sedangkan transmigrasi ke Dari kota ke desa. dari kota ke desa. Imigrasi
pertambahan penduduk dari tempat lain ke wilayah tersebut. Sedangkan emigrasi keluarnya penduduk ke daerah luar berarti mengalami pengurangan. Nah, kalau ruralisasi, siapa yang bisa bantu Ibu jelaskan? Ruralisasi mungkin Bu masuk atau keluarnya sebentar. Ya, bagus. Tapi lebih kita dapat kita simpulkan kalau dia sudah pergi, misalnya dia keluar nih sekitar 6 bulan. Nah, 6 bulan lagi dia akan kembali lagi ke daerah dia. Jadi dia tuh hanya sementara di daerah orang lain, tapi nanti suatu saat dia akan kembali lagi ke daerah Orang kuliah kan Bu? Ya, betul sekali. Ada ya kakaknya yang kuliah di sini? Ada, Bu. Di mana? Di Weska. Jurusan apa? Geografi Bu. Bagus ya jurusannya. Itu lagi dicari terus dia. Semoga nanti dapat kerja Bu. Oke, dari penjelasan yang Ibu sampaikan ada yang kita lihat. Baik, Ibu pengen kalian bentuk kelompok. Nanti ada 3 kelompok. Kelompok 1 Ibu bagi aja ya namanya ya. Nanti kelompok 1 tolong pindah ke sebelah sini. Kelompok 2 pindah ke sini. Kelompok 3 ke sini. Oke, kelompok 1 ada Nur, Puja, Rusti pindah ke kelompok 1 ya. Rusti, kita juga boleh di kelompok 1. Bentar lagi ya sebenarnya. Lagi. Terus kelompok 2 itu ada Anis, kita dari Mirna. Sama udah ada. Nanti di kelompok 3 ada Eva, Mirna Halida dan Masyida. Oke, boleh gerak sekarang? Kamu tetap sini. Yang lain udah boleh gerak. 1 ya. Uji di kelompok 1 ya. Baik, Bu. Anis boleh maju ke depan. Saya kelompok 2 dari kan Bu. Oh iya. Boleh digeser bangkunya ya, diangkat bangkunya. Oke, anak-anak semua perhatikan di depan. Ini Ibu tampilkan gambar apa? Pada Piala Indonesia Bu 2013. Ya. Jadi kira-kira kenapa sih Ibu tampilkan ini sama kalian? Ada yang tahu? Karena itu Bu, peta itu menampilkan untuk pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Ya, betul sekali. Terima kasih. Kan dulu dijelaskan sekali ya. Iya Bu. Nanti Ibu ditambah. Iya Bu. Nanti kita pakai Bu. Iya. Kelompok 3 ini Bu apa kelompok 3? Pulau Sumatera Bu. Langsung Sumatera. kalau di atasnya itu pulau negara lain tapi Oh iya Bu. Malaysia. Ya. Kelompok 1 ini pulau Jawa. kelompok 1. Kelompok 1 pulau apa nih? Langsung dijawab aja. Salah nggak apa-apa. Pulau apa nih? Apa? Ini pulau apa? Jawa. Ya, bagus. Kelompok 2 ini pulau mana Bu? Kalimantan. Sebelahnya Sulawesi. Papua. Oke, bagus. Sebelumnya udah pernah belajar peta ya? Iya Bu. Oke, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lydia Mirna. Oke, bagus Ibu Lydia Mirna. Anak-anaknya pintar kali ya. Nah, kita lihat penduduk dunia dari tahun 1950 sampai dengan 2020. Indonesia kan di urutan ke-4. Kira-kira kenapa sih Indonesia ada di urutan ke-4? Karena penduduknya jumlahnya padat. Teman-teman atau anak-anak semua tahu kan Indonesia jumlah penduduknya itu padat. Nah, kalau dari kita lihat perekonomian Indonesia, kira-kira gimana, baik atau tidak? Tidak. Tapi kok penduduknya bisa banyak ya? Makanya kelahiran banyak. Ya betul. Sedangkan kita negara saingan di atasnya itu negara maju dan iya negara maju. Ya sedangkan negara kita masih berkembang tapi penduduknya banyak. Nah itu terjadi karena
faktor pendorong kelahiran di Indonesia yang sangat tinggi. Tapi tidak dibarengi dengan faktor manusianya yang mumpuni untuk bersaing. Nah, jadi kalian sebagai murid ibu harus rajin belajar karena nanti kalian menjadi generasi penerus bangsa ini untuk mengubah Indonesia. Jangan nanti kalian korupsi ya. Ya, Bu. Sayang kan masyarakat Indonesia kalau selalu korupsi. 271. Iya, 271. 271 loh. Banyak nih 271 nih. Aku hidup sampai nanti. Ya, kita 271 ini bisa buat apartemen, ya guys? Iya. Oke. Nanti selanjutnya ibu mau kasih tugas ke kalian. Ini ada KPD, tolong dikerjain. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, dengarkan ibu untuk instruksi pengerjaannya itu baca dulu, tulis dulu nama anggota kelompok di KPD-nya. Setiap anggota kelompok dituliskan ya. Nanti yang tidak bekerja boleh dilakukan namanya sama ya. Nomor absen gimana nih, Bu? Nomor absen kosongkan aja karena kan kelompok ya bukunya. Boleh yang ingat boleh silakan diisi langsung. Nah, boleh lihat ke depan sebentar ibu mau jelaskan untuk wacana yang ada di LKPD kalian itu sama dengan yang ibu tunjukkan di sini. Nah, nanti instruksinya kalian kerjakan bersama-sama dalam kelompok analisis faktor penghambat dan faktor pendorong yang ada di wacana yang sudah ibu sampaikan. Nanti ibu akan meminta 2 perwakilan atau 1 boleh maju ke depan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok. Sekarang ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Sudah siap? Belum ibu. Belum ya. Ada yang kesulitan? Ada yang tidak mengerti? Bisa. Kelompok 3 udah mau siap belum? Kelompok 2 udah siap? Andis bisa dan ibu baru siap. Nggak bisa kerjainnya. Dulu. Sudah siap? Ada yang sudah siap? Sudah siap semua, Bu. Sudah. Oke, bentar ya.
Oke, boleh kalau udah siap perwakilan kelompoknya silakan maju satu orang. Setiap kelompok langsung maju ya perwakilannya. Kelompok 3 siapa yang maju? Masih tak? Oke, silakan. Kelompok 2 siapa yang maju? Risma langsung maju Risma. Kelompok 1 Romila. Nur, silakan maju dulu. Oke, boleh silakan maju perwakilan kelompok. Silakan berdiri semua di depan. Ya, perwakilan kelompok langsung berdiri. Karena kita mau bandingkan argumen atau kesimpulan dari kelompok mana sih yang paling bagus. Jadi ada poin Fadila ya. Masih kan? Masih ada yang setuju? Ini. Jadi yang paling bagus ibu kasih nilai tambah, nggak usah berdua. Kalau pada catat yang tadi yang sudah ibu sampaikan, karena minggu depan kita akan keluar, nanti ibu periksa. Silakan maju kelompok 2 katanya sudah siap. Kami sudah sedang melakukan. Yang pokoknya di depan. Maju semua, karena kita mau membandingkan siapa yang paling bagus. Ini kelompok ini siapa yang maju? Silakan maju. Cepet. Kita mau ngomong. Siapa yang mau duluan? Ada yang mau semangat ya? Saya. Ya silakan kelompok 1 duluan. Kelompok 3 dengan kenalan semua anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, soal nomor 1, jelaskan pengertian antroposfer menurut pandangan dan kelompok pendapat kalian secara berkelompok. Menurut kami, antroposfer adalah ilmu yang mempelajari lapisan mengenai kehidupan manusia, baik itu dari segi kelahiran, kematian, ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lalu soal nomor 2, bersama dengan teman kelompokmu, cobalah untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang terdapat pada wacana di atas, serta tuliskan faktor-faktor tersebut pada kolom di bawah ini. Dari wacana di atas itu, permasalahannya adalah Indonesia itu masih negara berkembang, yang dimana itu disebabkan juga karena angka pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi, sehingga yang menjadi faktor penghambat dalam wacana tersebut adalah kelahiran yang amat tinggi, lalu penghambatnya itu adalah kematian. Selanjutnya soal nomor 3 yang terakhir, berdasarkan wacana yang telah dianalisis, uraikanlah solusi alternatif yang dapat dilakukan dengan memecahkan permasalahan dinamika antroposfer yang terdapat dalam wacana tersebut. Karena permasalahan pada wacana tersebut adalah permasalahan terkait dengan ekonomi, lalu terkait dengan angka pengangguran, sulitnya mendapatkan pekerjaan, maka yang dapat dilakukan solusi alternatif yang dapat dilakukan adalah pemerintah mulai melirik permasalahan ini dengan cara terus-menerus mengedukasi atau mensosialisasi mengenai setiap keluarga itu hanya perlu 2 anak atau 1, jangan berlebih, sehingga kegiatan pemerintah atau solusi dari pemerintah tersebut dapat menekan angka pertumbuhan dari penduduk di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih apa dulu kelompok 3 Bapak Ibu. Kelompok berapa lagi? 2. Oke, silakan kelompok 2. Saya dengan dari kelompok 2 mempresentasikan diskusi kami. Yang pertama itu pengertian antroposfer.
perubahan pikiran masyarakat akan pendidikan. Terus untuk solusinya dapat dengan pemerintah meningkatkan standar pendidikan di Indonesia serta menyediakan fasilitas fasilitas kesehatan yang mumpuni dan keterjangkauan terhadap masyarakat. Sudah? Ya. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu Bapak Dua. Selanjutnya kelompok 1. Masih lebih bagus ya. Oke. Pengertian dari antroposfer itu adalah lapisan manusia yang di dalamnya terdapat aktivitas manusia seperti interaksi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah faktor pendorong itu seperti kelahiran, mobilitas, seperti penduduk dan lain sebagainya. Adapun faktor penghambat itu seperti kurangnya penghambatnya itu seperti kematian, memiliki pendidikan yang kurang memadai dan ekonomi itu yang sangat rendah. Kemudian untuk mencegah itu yang pertama itu adalah meningkatkan tenaga kesehatan yang baik, kemudian memiliki fasilitas pendidikan yang baik juga, dan memiliki peran dari pemerintah. Oke, terima kasih. Kawan-kawan yang ada di bangku boleh kritisi apa sih yang sudah ditanggapi dari kawan-kawan kelompoknya. Dari kelompok 3 coba tanggapi kelompok 2 gimana? Kelompok 2 sendiri sudah bagus dan beberapa yang tidak ada di kelompok kami ada di kelompok. Jadi kelompok 1, mana kelompok 1? Silahkan tanggapi kelompok 3. Kelompok 3 ya. Gimana? Saya Bu. Ya, silakan Minju. Saya ingin menanggapi kelompok 1, kelompok 3 yaitu dari Mas Ita teman-temannya. Mas Ita berpendapat itu secara umumnya Bu. Tapi kalau berdasarkan kayak tadi kan itu lebih ke kesehatan, pendidikan. Menurut saya lebih ke solusinya atau faktor penghambatnya lebih ke tidak setuju ke yang ditampilkan tapi lebih umum Bu. Bagus, berarti pandangan dari kelompok 3 mereka melihat wacana dari umum secara besarnya keseluruhannya. Benar sekali. Kasih plus sekali. Berarti minusnya dia secara Sesuai dengan PKI Kusuru Bu. ya tidak sesuai. Tapi materinya banyak Bu, tapi banyak kali ilmu yang kami dapatkan. Iya, kelompok 2 coba kritisi dari kelompok 1. Iya, jangan diam-diam dong. Kasihlah pendapat. Berapa aja, Bu? Iya, terus boleh. Kelompok 2 apa ya? Kan harus kirim udah. Boleh kasih kritikan nanti bagaimana pendapatnya. Orang itu tidak menyimak Bu, jadi mulai Kita kasih pengurangan nih. nilai. Tidak sportif. Kurang aktif. Lalai. Oke, minus 5. Jadi 21. Minus 25 ya? Minus 10 lah. Ditambah, jangan dikali. Minus 10, jangan dikurang. Gak boleh ya, dikurang. Udah, itu nanti aja. Jadi kita kasih apa sudah teman-teman. Silakan minus sekian aja. Sama. Silakan dikumpulkan dengan satu dari Kumpulkan yang ada sama Ibu. Ambil. Boleh? Silakan. Ada yang mau dikomentarin dari yang sudah ini? Boleh lah. Kasih pendapatnya. Mungkin ada yang kurang senang nilainya dikurangin karena kurang sportif. Aku ya boleh sampaikan. Selain faktor pendorong dan penghambat yang ada di depan, ada penghambat lain. Ada punya faktor pendorong dan faktor penghambat lainnya itu. Nah, dari yang sudah ibu sampaikan, kelahiran, mobilitas, kondisi penduduk. Di sini tuh ada piramida penduduk. Seharusnya ada piramida penduduk. Nah, piramida penduduk itu ada 3. Yang pertama itu Bentuknya seperti kerucut. ya. Seru kasihan. Kedua itu ada yang seperti ini. Ya. Yang ketiga itu ada yang di atasnya gede, di bawahnya kecil.
Karena di sini penduduk usia mudanya paling produktif, itu lebih ke negara maju ya gitu kan Bu? Iya benar sekali. Di sini tuh angka kelahirannya itu tinggi, jadi angka produktifnya itu juga banyak Bu. Karena ya kakek-kakek ada sedikit lagi. Iya, orang dewasanya, orang dewasa, orang mudanya juga sedikit. Nah, kalau di sini angka kelahiran dan angka kematiannya seimbang. Ya, jumlah orang tua sama anak-anaknya sama. Kalau yang di sini itu lebih negara berkembang, Bu. Banyak kelahiran terus banyak. Maksudnya angka kelahiran anak kecil yang produktif itu, anak-anak yang masa produktif itu lebih banyak lebih sedikit dibandingkan dengan usia yang produktif. Yang mana negara tersebut kurang maju, Bu. Bagus. Ini ambil tadi sekolah dari mana dulu? Sekolah Bu dari sekolah Banda Aceh. Masya Allah. Kasih tepuk tangan kayaknya. Oke. Jadi itu jawabannya bisa diterima. Oke. Terima kasih Bu. Oke, gimana hari ini kita tambah permainan lagi atau udah? Permainan Bu. Oke, boleh permainan ya? Ya Bu. Ini jangan lama-lama ya, aku mau istirahat. Oke, boleh. Sebentar, kita kasih nilai dulu untuk kelompok tadi. Kira-kira kelompok 1 berapa nilainya? 80. Berapa Bu? 80. Kelompok 2 berapa nilainya? 70. Oh, 90. Oh, 90 kelompok 2. Iya. Kelompok 3. 100. Berapa ya? Kelompok 1 ya? Iya. Tapi Bu yang tulis. Iya, itu aja apa nanya. Tadi berapa nilai? Ini berapa nih? 30. 95 Bu. 95 enggak boleh banyak kali. 97. 90. Kasih 92. Iya kasih Bu. Apa 3? 100. 90. 70. Beda dikit karena mereka pembahasan secara umum lebih menarik dari kamu. Memang pembahasannya banyak tapi secara umum. Iya. Berarti siapa yang menang Bu? Kelompok 2. Kelompok 2 yang menang. Berikan untuk kelompok 2. Lanjut ya, kita mau main ini. Ini dapat uang, ibu kalau kita putar mobil itu. Dapat hikmah deh. Dapat ilmu. Iya, dapat hikmah, dapat ilmu, dapat sejarah. Dapat ayam ada Bu. Ibu dapat ayam di pasar ada ayam. Ayam. Ibu pakai HP enggak? Enggak. Ibu mau jelaskan dulu gimana sistem permainannya. Nanti ibu akan ajak kelompok tercepat yang misalnya berhenti nih. Gimana berhentinya? Berhentinya di mortalitas. Nah, kelompok siapapun yang tahu apa arti mortalitas langsung diangkat tangan. Nanti ibu kan tulis poinnya di yang sudah ada. Paham? Atau ibu coba dulu ya sebagai contoh ya. Nanti kelompok tercepat yang udah tahu artinya langsung angkat tangan aja. Oke, produktif. Silakan kelompok 3 itu kan contoh tadi Bu. Iya. Iya, betul gitu ya. Itu enggak ada yang butuh bilang tadi. Sebagai contoh, belajarnya angkat siapa cepat. Sebagai contoh. Oke, kita ulang ya. Oke. Dengar ya. Kita langsung lagi, siapa yang cepat langsung angkat. Oke. Kami Bu. Penduduk dunia maksudnya jelas kan Bu? Ya, penduduk dunia itu apa? Penduduk dunia Bu, yaitu jumlah dari manusia yang ada di seluruh dunia ini Bu. Ya, benar. Terima kasih benar. Kami mana? Sampai 10 ya? Ya Bu. 102. Ya, nanti yang paling banyak 102.000 selanjutnya. Kami Bu. Kami dulu. Sudah jam cucuk ya? Jam cucuk. Kembang cucuk. Pilih mana yang mau dicucuk? Silakan. Peningkatan kelahiran. Iya, kelompok 3. Mortalitas itu kematian Bu. Iya, kelompok 100. Kelompok 3 ya? Iya.
desa ke luar desa Bu, atau dari desa ke Salah, dari Bu. sini oh emigrasi yaitu pengulangan. Salah Bu, tadi itu biar Bu. Biar kalian itu kasih pendapat dulu. Tenang ya. Ya, kalau kelompok satu ini apa pengurangan negara Bu? Tadi dia jawab ini Bu, perpindahan. Boleh. Kasih bagi 2 poin ya, 2,5 jam. Kelompok siapa nih? Kelompok 2. Kelompok 2 sama kelompok 1. 55 Bu. Ini kelompok 1 5. Pengurangan negara Bu. Iya ada pengurangan negara. Tapi kita kasih upload ke berani kan? Jawab. Iya Bu, tulis pengurangan negara. Oke, 102, 107. Sama-sama aja. Enggak ada dari ini. 101. Kenapa nih kelompok 3 yang membuat Bu? Kelompok aja. Kenapa dulu langsung? Iya, permainannya ada. Belum, satu lagi ya. Ya Ibu, satu lagi. Maksudnya Bu, Iya. Ibu tambah ke kelompok 3 padahal yang jawab sama Itu kelompok dijumlahkan dari Iya, Udah ibu tambah kelompok kalian tadi kan jawabnya 5. 5, 107, jadi 107. Berapa itu? Ya, 90. Dan kalian masih paling atas kok. Iya. Nanti dapat duit. Duit. Ibu dapat duit sesuai aja yang nilai Bu ya. Nanti kita sama ya tahu. Ini kayak Apa Bu? Masya Allah. tahu cepat. Yuk, udah. 2 kali lagi ya. Yang bisa kan? Ya. Ya. Saya Bu. Ya. Sweet, kelompoknya. Sweet, Sama. Satu, dua, tiga. Apa deh? Dua kali lagi sweetnya. 1, 2, 3, 2. Satu lagi. Ya, kasih kelompok 3. Integrasi itu pertambahan penduduk di suatu wilayah Bu. Oke, bagus. Tambah 1. Nanti satu lagi ke. Oke, bagus. Ayo, yang kedua masih bisa disalahin kelompok 3 satu lagi ya. Oke, kelompok 2 jangan kalah Mirna. Kebetulan Mirna kamu lihat saya nih. Saya Bu. Ya, Kalau besar adalah lapisan penduduk Bu. Ya, bagus. 107. Lanjut ke bagaimana? Udah yuk, Udah. Oke, kita hitung sama ya. Kelompok 1 90. Juara di 3. Kelompok 2 117. Oke, juara 1. Oke, kelompok 2 Jangan lupa 11. Lanjut coba. Juara 2. Oke, 1, 2, 3 semua dapat hadiah. Nanti perwakilan temuin ibu di kantor. Boleh, nanti temuin ibu di kantor ya. Ya, Oke, Bu. jadi pelajaran kita sudah habis. Ibu mau kasih kesimpulan untuk pelajaran kita ini. Oke, boleh Pak tolong bantu ibu baca kesimpulannya. Kesimpulan, dengan mempelajari antroposfer sebagai makhluk sosial serta masyarakat Indonesia, terutama sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini, kita harus meningkatkan kualitas pendidikan, berbenah diri dari berbagai keterpurukan Indonesia, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Tentunya hal ini dicapai dengan kerja keras, rajin belajar, konsisten, disiplin, dan jangan lupa berdoa. Oke, nah dari berbagai materi yang sudah ibu sampaikan, permainan yang sudah kita lakukan, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian amalkan dan kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gimana tadi Risma? Contohnya gimana tadi? Belajar dengan yang jelas dan konsisten biar mendapatkan ilmu supaya Indonesia bisa kita ubah ke depannya. Bagus.
minggu depan kita akan melakukan UAS. Nah, karena antroposfer adalah materi terakhir di bab ini, kalian silakan belajar di rumah. Nanti untuk tugas-tugas yang belum, nanti ibu sampaikan, dan yang belum melakukan tugas langsung dilengkapi tugas-tugas